Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Nadira Anastasia lahir dalam limpahan kemewahan dan cinta. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup di tengah kemegahan istana bergaya modern yang berdiri megah di atas bukit pribadi, dikelilingi taman-taman indah dan air mancur marmer. Ia adalah satu-satunya putri dari keluarga Anastasia, pemilik grup bisnis multinasional yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti, perbankan, hingga teknologi. Namun, kemewahan itu tak pernah membuat Nadira tumbuh menjadi sosok angkuh. Dibesarkan oleh kedua orang tua yang penuh kasih dan nilai-nilai luhur, Nadira menjelma menjadi wanita muda yang bukan hanya cantik dan cerdas, tetapi juga berhati lembut. Meski ia bisa saja hidup santai menikmati hasil jerih payah keluarganya, Nadira justru memilih untuk aktif terlibat dalam bisnis keluarga. Sejak usia 22 tahun, ia sudah duduk sebagai direktur di salah satu anak perusahaan, dan perlahan mulai memegang kendali penuh atas berbagai lini penting dalam Anastasia Corp. Kecerdasannya dalam mengambil keputusan dan naluri bisnis yang tajam membuatnya disegani, bahkan oleh para pengusaha senior. Namun, di balik segala pencapaian dan kekayaan, Nadira tetap hidup sederhana dalam sikap. Ia gemar menyapa karyawan satu persatu saat berkunjung ke kantor-kantor cabang, mendengarkan keluhan mereka, bahkan tak segan ikut turun langsung ke lapangan saat perusahaan melakukan kegiatan sosial. Hatinya mudah tergerak oleh penderitaan orang lain. Ia rutin mengunjungi panti asuhan dan rumah singgah, memberi bukan hanya materi tapi juga waktu dan perhatian. Itulah yang membuatnya dikagumi banyak orang. Ia bukan hanya pewaris harta, tetapi juga pewaris nilai-nilai kasih dan tanggung jawab sosial. Di usianya yang ke-27, Nadira menikah dengan Leonardo Wijaya, seorang pengusaha muda yang tengah naik daun. Leo, begitu pria itu biasa disapa, dikenal publik sebagai sosok yang memesona. Tinggi, tampan, karismatik, dan memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis. Pertemuan mereka disebut-sebut bak takdir yang manis. Dua anak muda dengan latar belakang serupa, visi hidup yang sejalan, dan ketertarikan yang tumbuh dari kekaguman satu sama lain. Pernikahan mereka digelar dalam pesta megah di sebuah resor mewah di Bali, dihadiri tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang. Media menyebut mereka pasangan sempurna, dan tak sedikit yang menjadikan Nadira dan Leo sebagai panutan generasi muda. Dalam balutan gaun putih elegan dan senyum bahagia, Nadira terlihat sangat mempesona di sisi Leo yang gagah mengenakan jas hitam klasik. Hari itu, dunia seolah bersorak menyambut kisah cinta dua insan yang dianggap ditakdirkan bersama. Setelah pernikahan, Leo tampak sebagai suami ideal. Ia mendampingi Nadira dalam setiap langkah, memberi dukungan dalam berbagai keputusan bisnis, dan menunjukkan kasih sayang yang manis di hadapan publik. Nadira merasa beruntung. Hidupnya sudah begitu sempurna, dan kini makin lengkap dengan kehadiran Leo. Rumah tangga mereka tampak hangat, penuh tawa, dan harmonis. Setiap pagi, Nadira menyeduh kopi untuk mereka berdua, sementara Leo membacakan berita atau menceritakan rencana kerja hari itu. Malamnya, mereka berbincang di balkon sambil menikmati langit kota yang gemerlap, membahas mimpi dan rencana masa depan. Tidak ada yang terasa tergesa-gesa. Semua berjalan dalam irama yang indah dan teratur, seperti simfoni yang telah diatur sedemikian rupa untuk membawa kebahagiaan. Di mata dunia, Nadira dan Leo adalah gambaran dari cinta, kesuksesan, dan kesempurnaan. Dan dalam kehangatan awal pernikahan itu, Nadira pun percaya bahwa ia telah menemukan rumah dalam sosok Leo, tempat di mana ia bisa pulang, bersandar, dan tumbuh bersama. Setidaknya, itulah yang ia yakini saat itu.
Beberapa bulan setelah pernikahan yang dipenuhi kebahagiaan dan sanjungan dari banyak pihak, ritme kehidupan Nadira dan Leo perlahan berubah. Awalnya hanya percakapan kecil yang terasa seperti angin lalu, terlontar saat mereka sarapan bersama atau bersantai di akhir pekan. "Sayang," ujar Leo suatu pagi sambil menyuap roti panggangnya, "kamu nggak capek kerja terus?" Nadira yang tengah menuang teh ke dalam cangkirnya, hanya tersenyum kecil. "Kadang, tapi aku senang, kok. Banyak hal baru yang bisa aku pelajari setiap hari." Leo mengangguk pelan, tidak membantah. Namun, pertanyaan itu rupanya bukan sekadar basa-basi. Dalam beberapa hari ke depan, ia mulai mengulang-ulang nada serupa. Ia menyebut betapa sibuknya Nadira belakangan ini, bagaimana ia merasa rumah menjadi sepi, dan betapa pentingnya waktu berkualitas bagi pasangan muda seperti mereka. Lalu, pada suatu malam, ketika mereka duduk berdampingan di ruang keluarga, Leo akhirnya menyampaikan keinginannya dengan lebih tegas. "Dir, aku udah pikirin ini cukup lama," ucapnya, menatap layar televisi yang menayangkan film tanpa benar-benar memperhatikan. "Aku pengin kamu istirahat dulu dari semua pekerjaan. Fokus di rumah aja." Nadira menoleh, sedikit terkejut. "Maksudnya, kamu pengin aku resign dari perusahaan?" Leo mengangguk pelan. "Iya, sementara aja, sayang. Kita kan baru nikah, aku pengin rumah tangga kita stabil dulu. Aku juga pengin kita cepat punya anak. Kamu tahu kan, penting banget buat jaga keseimbangan di rumah." Nadira terdiam sejenak. Hatinya berkecamuk. Ia mencintai Leo, dan tentu ia ingin rumah tangganya berjalan harmonis. Namun, di saat yang sama, ia pun mencintai pekerjaannya. Perusahaan itu bukan sekadar tempat ia meniti karir. Itu adalah warisan dari kedua orang tuanya, tempat ia menuangkan ide dan dedikasi, tempat ia bertumbuh dan membuktikan kemampuannya. "Aku bisa atur waktuku, Leo. Selama ini juga aku selalu usahain buat ada di rumah setiap malam. Nemenin kamu," jawab Nadira pelan, mencoba memberi pengertian. "Dan kalau soal anak, aku juga pengin. Tapi bukankah itu bisa dijalani beriringan?" Leo tersenyum tipis. "Kamu terlalu idealis. Hidup rumah tangga beda sama dunia bisnis. Kalau kita mau hasil terbaik, kita harus fokus. Dan kamu itu calon ibu dari anak-anakku. Nggak bisa setengah-setengah." Nadira hanya mengangguk malam itu, memilih diam agar tak memperpanjang perdebatan. Ia berpikir mungkin Leo hanya khawatir. Mungkin ia ingin memastikan bahwa keluarga kecil mereka akan berjalan sempurna seperti yang diimpikannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, mulai tumbuh benih keraguan yang belum berani ia hadapi. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan perubahan kecil yang semakin terasa. Leo mulai menunjukkan ketidaksukaannya saat Nadira harus rapat malam atau bepergian keluar kota untuk urusan kerja. Ia tidak lagi mengantarkan Nadira ke kantor seperti dulu, dan ketika Nadira pulang larut, Leo hanya menyambut dengan tatapan dingin dan kalimat singkat yang menusuk. "Kamu lebih milih rapat daripada makan malam bareng suamimu," ucapnya suatu malam. Nadira hanya bisa menghela napas, mencoba memahami tanpa membalas dengan emosi. Namun, di balik semua itu, Nadira tetap menjalani hari-harinya dengan tekun. Ia berusaha menjaga semuanya tetap seimbang. Ia tetap memimpin rapat, mengurus divisi-divisi bisnis, sambil sesekali menyempatkan waktu untuk memasak makan malam sendiri atau mengatur kejutan kecil untuk Leo. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya masa transisi. Bahwa Leo, suaminya yang dulu penuh dukungan, hanya perlu waktu untuk memahami bahwa cinta sejati juga berarti menerima pasangan apa adanya, dengan segala mimpi dan ambisinya. Tapi waktu terus berjalan, dan Nadira mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, bukan hanya dalam sikap Leo, melainkan juga dalam cara dunia di sekitarnya memperlakukannya. Seolah-olah, setelah menjadi istri, identitas dirinya sebagai Nadira Anastasia perlahan mulai dihapus, digantikan dengan peran baru yang hanya diharapkan untuk tunduk, diam, dan menunggu. Namun, Nadira belum menyerah. Tidak sekarang.
Tidak secepat itu. Sebab di dalam dirinya masih menyala semangat yang diwariskan oleh darah dan perjuangan keluarganya. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk bangkit atau memilih. Waktu berjalan cepat setelah Nadira perlahan-lahan mulai menarik diri dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Ia masih sesekali datang ke kantor, memantau laporan, atau memberi masukan strategis. Namun intensitasnya jauh berkurang dibanding sebelumnya. Ia mencoba membiasakan diri dengan ritme baru, lebih banyak berada di rumah, mengikuti kelas yoga pagi, membaca buku-buku favoritnya, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan sosial yang menenangkan jiwa. Leo, yang awalnya terlihat sangat mendukung, semakin sering membicarakan soal pengelolaan perusahaan. Ia menyebutkan bahwa beban kerja Nadira masih terlalu berat dan tak sesuai dengan kondisi tubuh yang ia klaim, perlu dipersiapkan untuk kehamilan. Semakin hari, ucapannya mengarah pada satu tujuan yang sama, agar Nadira benar-benar berhenti sejenak dan mempercayakan sepenuhnya urusan bisnis kepada dirinya. Sayang, kata Leo suatu sore sambil menyeruput espresso di ruang kerja rumah mereka yang bergaya minimalis modern, aku tahu kamu masih cinta banget sama kerjaanmu. Tapi kamu juga tahu, kamu gak bisa pegang semuanya sendirian. Nadira mengangguk, memandang Leo dari balik cangkir tehnya. Aku tahu, dan aku sudah mulai pelan-pelan lepasin beberapa tanggung jawab. Leo tersenyum, lalu mendekat dan menggenggam tangan istrinya. Makanya, aku punya usul. Gimana kalau kamu serahkan dulu pengelolaan utama Anastasia Corp ke aku? Biar kamu bisa benar-benar istirahat. Nggak usah mikirin meeting, laporan, atau tekanan kerja. Percaya aja sama aku. Aku akan rawat perusahaan ini sebaik kamu menjaganya selama ini. Mendengar itu, Nadira terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya dipenuhi rasa haru. Ia merasa beruntung memiliki suami yang peduli dan mau ikut bertanggung jawab atas warisan keluarganya. Leo telah menjadi bagian dari hidupnya, dan kini, ia percaya bahwa tidak ada salahnya berbagi kendali. Lagi pula, Leo juga bukan orang asing dalam dunia bisnis. Ia cukup sukses, memiliki reputasi baik, dan tentu saja, adalah suaminya sendiri. Orang yang ia cintai dan percaya sepenuh hati. Baiklah, kata Nadira akhirnya dengan senyum hangat. Kalau itu bisa membuat segalanya lebih baik, aku setuju. Proses serah terima itu pun berjalan dengan cepat dan efisien. Nadira memerintahkan tim hukumnya untuk menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Beberapa saham pengendali Anastasia Corp dialihkan ke nama Leo, disusul dengan sejumlah aset penting milik perusahaan, cabang utama di kawasan pusat bisnis Jakarta, lahan ekspansi di luar negeri, hingga beberapa paten dan hak dagang bernilai tinggi. Semuanya dilakukan atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa Leo akan menjaga amanah itu sebaik dirinya. Para direksi dan penasihat senior sempat menunjukkan kekhawatiran secara halus. Mereka menghormati Nadira, dan sebagian besar tumbuh bersama perusahaan sejak generasi ayahnya memimpin. Namun, Nadira menenangkan mereka dengan senyum lembut dan keyakinan yang kuat. Tenang saja, katanya pada rapat internal terakhir sebelum rehat. Leo akan menjadi penjaga yang baik. Aku masih di sini, hanya tidak aktif untuk sementara waktu. Tak satu pun dari mereka berani menentang lebih jauh. Semua tunduk pada keputusan Nadira, sang pewaris sah. Dan Leo, dengan pesona dan kefasihannya, berhasil mengambil hati banyak pihak dengan cepat. Ia mulai duduk di ruang rapat sebagai pengambil keputusan utama. Tangan-tangannya mulai menyentuh laporan bulanan, proyek ekspansi, hingga pengelolaan sumber daya. Nama, Leonardo Wijaya, perlahan mulai menggantikan Nadira Anastasia di berbagai dokumen penting dan jajaran struktur perusahaan. Sementara itu, Nadira menikmati hari-hari tenangnya. Ia mulai menanam bunga di kebun belakang, mengikuti kelas melukis, dan kembali menulis jurnal harian yang lama ia tinggalkan. Dalam benaknya, ia merasa telah membuat keputusan tepat, memilih untuk percaya dan melepaskan kendali demi menjaga cinta dan keharmonisan rumah tangga. Tak ada ruang untuk curiga atau takut. Leo adalah bagian dari dirinya,
Dan selama ini ia menunjukkan cinta yang besar, dukungan yang nyata, dan komitmen yang kuat sebagai suami. Namun, tanpa ia sadari, angin yang tenang kadang menyembunyikan gelombang. Dan di balik kelembutan Leo yang terlihat, perlahan mulai tumbuh ambisi yang tak semua orang bisa kendalikan. Dan Nadira, dalam ketenangan dan keyakinannya, belum tahu bahwa keputusannya hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidupnya. Hari demi hari bergulir tanpa terasa. Rumah megah tempat Nadira dan Leo tinggal tetap seindah biasanya. Hiasan bunga segar di meja makan selalu diganti tiap 2 hari sekali. Aroma kopi dan kayu manis kadang menyambut pagi, dan matahari yang masuk dari jendela besar memantulkan cahaya ke dinding marmer yang hangat. Namun, di balik keindahan itu, ritme kehidupan mulai berubah secara perlahan namun pasti. Leo terlihat makin sibuk. Pagi-pagi ia sudah berpakaian rapi, memeriksa ponsel sambil sesekali menjawab telepon dengan suara tegas. Sambil menyeruput kopi yang baru diseduh oleh Nadira, ia membaca laporan yang dikirim dari Divisi Keuangan Anastasia Corp dan menjadwalkan pertemuan dengan para investor. Awalnya, Nadira memaklumi. Ia tahu beban kerja Leo bertambah sejak mengambil alih perusahaannya. Ia mengerti bahwa tanggung jawab besar bukan sesuatu yang ringan, apalagi dalam dunia bisnis yang keras dan penuh tekanan. Nadira memilih untuk tidak mengeluh, bahkan ia mulai membiasakan diri mengisi waktunya dengan lebih banyak kegiatan, memasak resep baru, menyulam, berkebun, hingga merapikan koleksi lukisan ayahnya yang dulu sempat terbengkalai. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan Leo semakin menyita hari-harinya. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang dengan alasan lembur, kadang mendadak harus dinas keluar kota. Bahkan ada beberapa kali Nadira bangun dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Leo sudah berangkat sejak fajar, atau memang belum pulang dari perjalanan bisnisnya. Di tengah kesunyian itu, ada satu hal yang membuat Nadira tetap merasa tenang. Komunikasi mereka masih terjaga. Meski tak selalu bersama secara fisik, Leo masih rutin mengirim pesan. "Udah makan belum? Dir? Jangan lupa sarapan, ya? Aku lembur lagi malam ini. Maaf, nanti aku telepon. Kalau kamu capek, tidur duluan aja. I love you." Nadira pun selalu membalas dengan kalimat penuh perhatian. Ia tak pernah absen mengingatkan Leo untuk makan tepat waktu, mengirimkan foto masakan yang ia buat, atau sekadar mengucapkan selamat tidur dengan emoji hati. Ia percaya, selama mereka masih saling peduli, hubungan itu akan tetap kuat. Baginya, cinta adalah tentang memberi ruang, saling menguatkan, dan tak menuntut lebih dari yang bisa diberikan saat ini. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Ia ingin menjadi pasangan yang bisa memahami, seperti yang selama ini ia harapkan dari Leo juga. Namun, di balik kesibukan dan komunikasi yang masih tampak normal itu, ada rasa asing yang mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan karena ada yang salah secara jelas, tapi karena keheningan itu sendiri, yang semakin panjang, semakin sering, semakin terasa menggantung tanpa jawaban. Leo memang masih mengingatkan Nadira makan, tapi panggilan telepon malam kini hanya 5 menit, lalu disambung dengan kalimat, "Aku capek banget, besok kita ngobrol lagi, ya." Ia memang masih pulang ke rumah, tapi lebih banyak langsung masuk kamar kerja dan tak banyak bicara. Dan Nadira, dalam kesendiriannya, mencoba terus memahami. Ia bahkan tak ingin bertanya terlalu banyak. Karena ia percaya, semua ini hanya sementara. Leo sedang menjalankan tugas besar. Ia sedang berjuang untuk menjaga warisan keluarga Nadira. Dan Nadira ingin mempercayainya sepenuhnya. Seperti dulu, ketika ia menyerahkan kendali perusahaan itu dengan hati yang tenang. Ia hanya belum tahu bahwa dalam dunia yang tampak baik-baik saja, kadang-kadang benih luka mulai tumbuh dalam diam. Pagi itu langit tampak mendung, seolah menyiratkan firasat yang tak dapat dijelaskan. Nadira duduk di balkon rumahnya, memandangi taman yang semakin hijau dan rapi berkat waktu-waktu luangnya yang panjang. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa kosong. Hampa yang tak bisa diisi dengan melukis, berkebun, atau menyulam sekalipun. Ada satu kerinduan yang mengusik batinnya,
kerinduan pada dunia yang dulu begitu dicintainya. Ruang rapat, tumpukan berkas, denting sepatu para karyawan di lorong, dan aroma kopi kantor yang selalu membangkitkan semangat. Tanpa pikir panjang, Nadira berdiri dan menyiapkan diri. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang berwarna krem, menyisir rambut panjangnya ke belakang, dan melangkah keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Tidak pada Leo, tidak pada asisten pribadinya, tidak pada sopir yang biasa mengantar. Ia ingin datang diam-diam, sekadar melepas rindu pada tempat yang pernah menjadi bagian dari jiwanya. Begitu mobil pribadinya berhenti di depan gedung Anastasia Corp, Nadira tertegun sejenak. Gedung itu tak berubah, masih berdiri megah di jantung ibu kota, dengan logo khas keluarga Anastasia terukir gagah di dinding depan. Tapi entah kenapa, hari itu gedung itu terasa asing. Seperti tempat yang telah berubah arah, seperti rumah yang tak lagi memanggil namanya. Ia berjalan pelan masuk ke lobi, tak satupun karyawan menyadari kehadirannya karena banyak wajah-wajah baru di sana. Nadira memilih naik ke lantai direksi melalui tangga darurat, menghindari lift dan pantauan kamera. Ia ingin menyapa ruang kerjanya secara pribadi, diam-diam, seperti bertemu kawan lama. Namun ketika ia mendekati ruang rapat utama, langkahnya terhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar tawa pelan seorang perempuan. Suara yang asing namun menggoda. Kemudian terdengar suara lain yang jauh lebih dikenalnya, suara Leo. "Sayang, kita harus sabar sedikit lagi," ucap Leo pelan, tapi cukup jelas di telinga Nadira. "Begitu semua aset atas namaku, aku akan bereskan semua. Perceraian harus terlihat wajar, biar nggak bikin publik curiga." Nadira terlalu lugu, dia percaya sepenuhnya padaku. Nadira membeku. Tubuhnya seketika dingin, seperti disiram air es. Detak jantungnya bergemuruh liar, kepalanya berputar. Namun ia tak bergerak, tak berani membuka pintu atau menunjukkan diri. Ia hanya mendengarkan, seperti menyaksikan dirinya sendiri terhempas dari ketinggian yang tak pernah ia duga. Perempuan yang bersama Leo menyahut dengan suara genit. "Aku nggak sabar, Mas. Kita bisa hidup mewah tanpa beban setelah ini. Dia nggak akan sempat bangkit kalau semuanya udah pindah tangan." Leo tertawa kecil. "Tenang aja. Dia pikir ini semua demi rumah tangga kita. Padahal, semua ini cuma urusan waktu." Nadira mundur perlahan, menahan napas, matanya memanas, tenggorokannya tercekat. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang manis. Ia menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya, dan kini kepercayaan itu dihancurkan dengan cara yang paling keji. Sambil melangkah cepat menuruni tangga darurat, air matanya mulai jatuh satu persatu. Namun bukan air mata kelemahan, melainkan luka yang mulai berubah menjadi bara. Ada kehancuran di hatinya, ya, tapi juga mulai tumbuh sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bahwa ia tak boleh tinggal diam. Leo bukan hanya mengkhianati cinta. Ia telah menghina kepercayaan, menghancurkan harga diri, dan mencoba merampas sesuatu yang menjadi darah daging Nadira sejak ia lahir. Dan Nadira Anastasia bukan wanita yang bisa dikhianati tanpa perlawanan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti bayangan buram dalam hidup Nadira. Ia kembali ke rumah dalam diam, tidak membawa apapun kecuali luka di dadanya dan rahasia yang menyesakkan dada. Tak ada konfrontasi. Tak ada amarah yang dilontarkan. Hanya sunyi. Sunyi yang membeku di dalam dirinya. Nadira memilih menghilang dari dunia. Ia memutus semua jadwal pertemuan, tak lagi aktif di media sosial, dan bahkan menonaktifkan nomor telepon pribadinya. Asisten pribadinya pun hanya tahu bahwa Nadira sedang cuti panjang. Rumah megah itu kini terasa bagai istana kosong. Indah di luar, rapuh di dalam. Ia menghabiskan waktu dengan diam, terkunci di dalam kamar yang dulu penuh tawa dan impian. Pagi datang dan pergi tanpa kehadiran Nadira di meja makan. Malam-malam terasa lebih dingin, meski lampu-lampu rumah tetap menyala. Para pelayan mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani bicara lebih jauh. Nadira hanya mengatakan ia ingin sendiri, dan mereka menghormatinya.
Kadang Nadira hanya duduk memeluk dirinya sendiri di sudut kamar, menatap keluar jendela yang memperlihatkan langit kelabu, dan membiarkan air mata turun begitu saja tanpa suara. Ia merasa hancur, retak, tertipu dengan cara yang paling menyakitkan. Seluruh hidupnya, dari pernikahan mewah, kepercayaan buta pada suaminya, hingga penyerahan kendali atas perusahaan, ternyata dibangun di atas kepalsuan. Leo tak mencintainya. Leo hanya mencintai apa yang ia miliki. Dalam sunyinya, Nadira mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah ia terlalu naif? Apakah semua senyum dan perhatian Leo selama ini hanyalah topeng? Apakah ia benar-benar mengenal pria yang ia sebut suami? Tapi seiring waktu, di balik kehancuran itu, muncul perasaan baru yang perlahan menguat. Sebuah kesadaran dingin yang merambat dalam diam. Ia mulai menerima kenyataan, tidak dengan putus asa, tapi dengan keteguhan yang tumbuh dari luka paling dalam. Ia mulai belajar bahwa diam bukan berarti kalah, dan menyerah bukan berarti selesai. Ada kekuatan dalam menyusun kembali kepingan diri yang hancur, dan Nadira tahu, waktunya akan tiba. Sementara itu, Leo merasa tenang. Dalam pikirannya, rencananya berjalan sempurna. Nadira terlihat murung, pendiam, dan menjauh dari segala urusan, sesuai dengan keinginannya. Ia mengira Nadira sudah jinak, tak lagi punya kuasa, bahkan mungkin pasrah dan menggantungkan hidup padanya sepenuhnya. Ia semakin aktif di kantor, semakin percaya diri dalam mengambil keputusan. Dengan bantuan Tasha, wanita yang kini menjadi tangan kanannya, dan juga kekasih rahasianya, Leo perlahan memperluas pengaruhnya. Ia mulai menggeser orang-orang kepercayaan Nadira dari jajaran manajemen, mengganti mereka dengan sosok-sosok baru yang loyal pada dirinya. Leo merasa dunia sudah dalam genggamannya. Tak ada lagi yang menghalangi jalannya. Nadira tak bersuara, tak melawan, bahkan tak hadir. Bagi Leo, itu berarti kemenangan. Namun yang tidak ia tahu, adalah bahwa badai tak datang dengan suara ribut. Kadang, ia tumbuh dalam kesunyian, dan ketika tiba waktunya, ia akan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Nadira sedang menghilang. Tapi bukan untuk menyerah. Ia sedang menguat, menunggu waktu. Dan ketika ia kembali, ia bukan lagi Nadira yang dulu. Setelah berminggu-minggu menghilang dari hadapan publik, Nadira Anastasia kembali. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan pemberitahuan atau konferensi pers. Ia kembali dalam diam, seperti bayangan yang perlahan menyusup ke dalam ruangan yang semula terang oleh kebohongan. Tidak ada sorot kamera yang menyorot langkah pertamanya. Tidak ada perayaan atau sambutan megah. Tapi setiap langkah Nadira kini menyimpan tekad, keberanian, dan rencana yang tak bisa diremehkan. Dalam satu malam penuh badai di luar, Nadira duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Ruang kecil di villa milik almarhum ayahnya yang terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Di meja kayu jati yang sudah usang, ia membuka laptop lamanya. Di sana masih tersimpan jejak-jejak digital dari tahun-tahun kejayaan Anastasia Corp di bawah kepemimpinannya. Ia membaca ulang laporan keuangan lama, mengenang kembali masa-masa ketika keputusan-keputusannya masih diandalkan, dan menghitung langkah yang harus ia ambil untuk membongkar pengkhianatan yang telah menghancurkannya. Malam itu juga, Nadira mengetikkan sebuah nama di ponselnya, Arman Darmawan. CFO Anastasia Corp yang telah bekerja bersama keluarganya selama 2 dekade. Pria setia, jujur, dan cerdas yang dulu diminta beristirahat sementara oleh Leo dengan alasan perombakan struktur manajemen. Nadira menekan tombol kirim. Pak Arman, saya butuh bantuan Anda. Ini soal masa depan perusahaan dan soal kebenaran. Bisa kita bertemu? Tapi tolong rahasiakan dulu. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Singkat tapi penuh makna. Kapan dan di mana, Bu Nadira? Saya siap. Pertemuan pertama mereka dilakukan di sebuah kafe kecil, tersembunyi di sudut kota. Nadira datang dengan penyamaran, kacamata besar, topi, dan tanpa pengawal. Saat Arman melihatnya, matanya langsung berkaca-kaca.
Ia berdiri dan menyambut wanita muda itu dengan penuh hormat. "Bu Nadira, saya pikir Anda benar-benar sudah menyerah." Nadira menggeleng pelan. "Saya hampir menyerah, Pak. Tapi saya tidak bisa membiarkan perusahaan ini, warisan ayah saya, dan hidup saya, dikuasai orang seperti dia." Arman mengangguk mantap. "Saya tahu ada yang tidak beres, Bu. Saya tidak punya bukti lengkap. Tapi saya tahu Leo menggeser saya untuk memuluskan sesuatu yang besar." Sejak malam itu, Nadira dan Arman mulai menyusun strategi diam-diam. Mereka mulai menelusuri kembali dokumen-dokumen transaksi yang mencurigakan, jejak perpindahan aset, dan nama-nama baru dalam struktur manajemen. Dengan bantuan seorang ahli IT yang dulu pernah bekerja dalam tim riset digital Nadira, mereka berhasil membobol kembali sistem internal yang telah dibatasi aksesnya. Di saat yang sama, Nadira mulai menghubungi beberapa orang lama yang masih setia padanya. Tina, sekretaris senior yang tahu semua pergerakan internal perusahaan. Rangga, kepala legal yang dulu membantu keluarga Nadira mengelola akta dan kepemilikan aset. Kevin, mantan kepala HR yang tahu detail siapa saja yang kini berada di bawah kendali Leo. Mereka semua menyambut panggilan Nadira tanpa ragu. "Kami hanya menunggu kapan ibu kembali," ujar Tina sambil menggenggam tangan Nadira erat. Dalam hitungan minggu, Nadira sudah memiliki tim bayangan yang kuat. Mereka bekerja dari balik layar, tanpa menarik perhatian Leo atau para petinggi baru yang telah dipasang oleh pria itu. Setiap dokumen disalin, setiap transaksi ditelusuri. Mereka mulai membangun bukti-bukti sahih tentang pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan wewenang, dan pengalihan aset ilegal yang dilakukan Leo dengan bantuan Tasha. Namun, Nadira belum terburu-buru melangkah ke meja sidang atau menggelar drama di media. Ia ingin menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, Leo terlalu percaya diri. Dan kepercayaan diri yang berlebihan adalah senjata yang paling mematikan jika digunakan melawan pemiliknya sendiri. Nadira tak hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia ingin membuka mata semua orang. Ia ingin menjatuhkan Leo dengan cara yang paling elegan dan paling menyakitkan. Nadira Anastasia tidak terburu-buru. Ia tahu permainan ini bukan sekadar soal balas dendam, melainkan soal kehormatan, warisan, dan keadilan yang harus ditegakkan dengan kepala dingin. Diam-diam, ia mulai menyusun langkah demi langkah seperti seorang grandmaster catur yang sabar menunggu bidak lawan membuka kelemahan. Di balik senyapnya pergerakan itu, Nadira dan tim kepercayaannya bekerja nyaris tanpa jeda. Dengan dukungan penuh dari Arman dan Tina, serta keahlian Kevin dan Rangga dalam aspek hukum dan administratif, perlahan Nadira mulai mengambil kembali kendali yang pernah ia relakan dengan percaya buta. Langkah pertama adalah menyusup ke dalam sistem. Berbekal otorisasi lama yang masih sah secara hukum dan celah-celah administratif yang ditemukan oleh Kevin, Nadira berhasil membuka akses ke beberapa server perusahaan. Melalui jaringan virtual yang aman, ia kembali terhubung dengan denyut nadi Anastasia Corp, melihat langsung pergerakan kas, keputusan manajerial, dan transaksi keuangan yang selama ini tersembunyi di balik tirai manipulasi. Dan di sanalah Nadira melihatnya. Celah besar. Laporan keuangan yang tampak sehat di permukaan ternyata menyimpan banyak ketidakwajaran. Dana investasi fiktif, pembayaran vendor yang tidak bisa diverifikasi, proyek-proyek outsourcing yang sebenarnya tidak pernah berjalan. Semuanya mengarah ke satu pola besar. Penggelapan dana yang dilakukan secara sistematis oleh Leo dan Tasha. Jumlahnya tidak main-main. Miliaran rupiah hilang tanpa jejak yang sah, dan sebagian besar dana itu dialihkan ke rekening-rekening atas nama perusahaan cangkang yang baru didirikan beberapa bulan terakhir. "Ini bukan lagi soal pengkhianatan pribadi," kata Arman suatu malam, wajahnya tegang saat menatap laporan yang baru saja dikompilasi. "Ini kejahatan korporasi. Kalau kita bawa ini ke pihak berwajib sekarang, Leo bisa langsung ditahan." Tapi Nadira menggeleng. "Belum," ucapnya pelan tapi pasti. "Belum saatnya. Aku belum mau menjatuhkannya, aku ingin membuatnya merasa ia menang lebih dulu." Semua yang terlibat dalam tim rahasia Nadira terdiam. Mereka mulai mengerti bahwa ini bukan lagi sekadar tentang mengambil kembali hak. Ini soal membuat Leo merasakan seluruh bobot dari perbuatannya.
Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara moral dan sosial. Nadira ingin kehancuran itu terjadi tepat di puncak kesombongan Leo. Sambil terus menyusun berkas-berkas yang akan menjadi bukti kuat, Nadira mulai menanam pengaruh kembali dari dalam perusahaan. Ia memanggil diam-diam beberapa mantan direktur yang telah disingkirkan Leo, dan secara perlahan menempatkan mereka dalam posisi-posisi strategis melalui celah voting pemegang saham minoritas yang diam-diam masih berpihak padanya. Lewat koneksi hukum Rangga, Nadira juga mulai membekukan aset-aset atas namanya yang telah dipindahkan secara ilegal, memanfaatkan fakta bahwa sebagian besar transfer tersebut dilakukan tanpa persetujuan notarial resmi. Semua dilakukan senyap, satu persatu, tanpa menimbulkan kehebohan. Leo yang terlalu sibuk mengembangkan gaya hidup mewah dan merayakan dominasinya di perusahaan, tak menyadari bahwa papan permainan sudah mulai berubah. Ia masih tampil percaya diri di rapat-rapat direksi, membanggakan proyek baru yang katanya akan membawa Anastasia Corp ke pasar internasional. Sementara Tasya dengan angku duduk di sebelahnya, seolah sudah menjadi nyonya baru perusahaan. Tapi Nadira mengamati semua itu dari balik layar. Dengan tenang, dengan dingin. Ia tahu waktunya akan tiba. Saat seluruh topeng itu terlepas. Saat publik, media, investor, dan karyawan tahu siapa sebenarnya Leo Wijaya. Dan ketika saat itu datang, Nadira tidak hanya akan kembali sebagai pemilik perusahaan. Ia akan kembali sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan tak tergoyahkan. Sementara itu, bidak-bidak terus bergerak. Diam-diam, tapi pasti. Pagi itu, suasana kantor pusat Anastasia Corp tidak seperti biasanya. Di ruang utama lantai 10, tempat biasanya hanya terdengar suara sepatu hak tinggi di atas marmer dan bisik-bisik antar staf eksekutif, kini mulai ramai. Bisikan menjadi desas-desus. Desas-desus menjadi kehebohan. Dan pusat dari semua keramaian itu adalah satu pengumuman yang muncul di layar monitor besar di lobi utama. Mulai minggu depan, Nadira Anastasia akan kembali aktif sebagai Direktur Utama Anastasia Corp. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Pengumuman itu datang tanpa aba-aba, tanpa press release, dan tanpa pertemuan rapat direksi terlebih dahulu. Nama Nadira, yang selama ini nyaris tak disebut lagi di dalam ruang-ruang manajemen karena dianggap telah menyerahkan kendali, kini kembali mengudara dengan tegas dan resmi. Dan tepat pada saat itu, di ruangan direktur, Leo Wijaya berdiri membatu di depan layar monitornya. Tangannya yang sedang memegang gelas kopi bergetar halus. Wajahnya pucat. Ia membaca pengumuman itu berulang-ulang, seolah berharap bahwa huruf-huruf yang terpampang itu hanya halusinasi. Tapi kenyataan tak bisa dihapus. Ini nggak mungkin, gumamnya, pelan tapi penuh tekanan. Ia menoleh ke Tasya yang juga berdiri terpaku di seberang meja. Dia nggak pernah bilang apa-apa, lanjut Leo, matanya liar mencari penjelasan, napasnya memburu. Kita sudah buat semua rapi. Semua jalan sesuai rencana. Kenapa dia tiba-tiba balik? Tasya mencoba tetap tenang, meski wajahnya mulai kehilangan warna. Mungkin cuma formalitas? Mungkin dia mau kembali tapi tetap kasih kamu kendali. Tapi Leo tahu lebih dari itu. Nadira bukan tipe wanita yang melakukan sesuatu secara impulsif. Jika dia memutuskan kembali, itu artinya dia sudah siap. Dan jika dia sudah siap, artinya ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Belum sempat Leo menyusun pikirannya, sekretaris pribadinya mengetuk pintu. Pak Leo, Bu Nadira minta semua direksi hadir dalam rapat darurat jam 1 siang nanti di ruang utama. Leo menatap kosong. Setiap detak jarum jam kini terdengar lebih keras dari biasanya. Kepalanya berputar cepat. Ia sadar, waktu bermainnya mungkin hampir habis. Apalagi, hanya beberapa hari sebelumnya, Leo mendapat laporan dari bendahara perusahaan bahwa ada kejanggalan besar dalam arus kas. Laporan yang sempat ia pikir bisa ia tutup dengan kreativitas, akuntansi kini telah sampai ke meja audit. Ia mencoba menenangkan keadaan dengan memarahi sang bendahara, menyuruh diam dan tidak menyebarkan isu. Tapi hari ini,
Segalanya terasa seperti domino yang mulai runtuh. Meski panik, Leo masih cerdik. Ia merapikan jasnya, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang palsu tapi terlatih. "Baik," katanya tegas, seolah kendali masih di tangannya. "Kita sambut saja dia. Aku akan terlihat bahagia. Kita buat dia percaya kalau aku masih ada di pihaknya. Tenang saja, dia tidak akan tahu apa-apa." Namun jauh di dalam dirinya, Leo tahu bahwa dirinya sedang berdiri di tepi jurang. Ia hanya belum tahu seberapa dalam jurang itu akan menelannya. Sementara itu, Nadira, yang kini tengah berdiri di dalam salah satu ruang rapat kecil di gedung itu, memandang keluar jendela dengan tenang. Tina berdiri di sampingnya, membawa berkas-berkas penting. "Dia pasti panik sekarang," ujar Tina sambil menyodorkan dokumen yang sudah ditandatangani. Nadira mengangguk perlahan. Dan dia pantas panik. Karena ini baru permulaan. Angin di luar berhembus kencang, menggoyangkan tirai tipis di sisi jendela. Tapi tak ada yang bisa menggoyahkan tekad Nadira. Hari ini, dia kembali. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Bukan sebagai wanita yang dikhianati. Tapi sebagai pemilik sah tahta yang akan menyingkirkan pengkhianat dari tahtanya sendiri. Dan kali ini, tak akan ada belas kasihan. Leo Wijaya berdiri di balik meja kantornya, memandangi tumpukan dokumen yang semakin menumpuk. Ruangan yang dulu dipenuhi oleh ketenangan dan kekuatan kini terasa sempit dan sesak. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya gemetar setiap kali ia membuka laporan keuangan terbaru yang terus menunjukkan penurunan drastis. Tidak ada yang ia harapkan datang secepat ini. Dulu, dia adalah pria yang memegang kendali penuh atas Anastasia Corp, pria yang memimpin dengan karisma dan ambisi besar. Semua orang memandangnya sebagai pria sukses, seorang pebisnis muda yang akan mengubah dunia. Namun hari ini, ia berdiri di ujung jurang, dan ia tahu bahwa semuanya akan segera berakhir. "Leo, kita butuh langkah besar untuk menyelamatkan perusahaan ini," teriak tim manajer keuangan, mencoba untuk tetap tenang meski nada suaranya syarat dengan kecemasan. Mereka semua mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menutupi kekacauan yang terjadi. Leo hanya bisa diam, merenung. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Bagaimana bisa kekayaan dan kekuasaannya lenyap begitu saja? Padahal, semuanya tampak sempurna di awal. Setelah mengambil alih kendali Anastasia Corp dari Nadira, ia merasa segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Bersama Tasha, mereka merancang rencana ambisius untuk ekspansi besar-besaran. Proyek-proyek besar didorong, pembiayaan besar diajukan. Tapi di balik layar, Nadira sedang bekerja diam-diam, menyusun rencana balas dendam yang sempurna. Ia memanfaatkan jaringan aliansi bisnis lama yang setia padanya, perusahaan-perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan Anastasia Corp. Aliansi ini, yang semula dibangun oleh Nadira untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan, kini digunakan untuk menghancurkan fondasi yang telah dibangun Leo. Beberapa bulan sebelum pengumuman kembalinya Nadira, ketika ia mulai merancang strategi untuk merebut kembali kendali perusahaan, ia tahu bahwa Leo takkan mundur begitu saja. Leo terlalu percaya diri dan semakin melupakan etika dan integritas dalam bisnisnya. Nadira juga tahu bahwa waktu yang tepat untuk menghancurkan Leo adalah saat ia merasa paling aman, saat dia berpikir bahwa kendali penuh sudah berada di tangannya. Dengan cerdik, Nadira mulai merancang sabotase. Ia menghubungi beberapa pengusaha dan mitra lama yang masih menghormatinya, memberitahu mereka tentang kelemahan Leo yang sudah semakin jelas. Tidak hanya itu, Nadira juga memanfaatkan informasi yang berhasil ia kumpulkan mengenai proyek besar yang sedang dikejar Leo. Proyek-proyek ini ternyata tidak sesolid yang dibayangkan oleh Leo. Dana yang digunakan lebih banyak mengalir ke rekening pribadi, dan pengelolaan sumber daya yang buruk mulai terlihat di permukaan. Rencana ekspansi internasional yang diiklankan Leo ternyata penuh dengan ketidakjelasan dan kontrak-kontrak yang dipenuhi klausul yang merugikan perusahaan. Sementara itu, Leo mulai menerima laporan dari Departemen Keuangan yang menunjukkan adanya kegagalan dalam beberapa proyek besar. Pemasukan yang diharapkan dari ekspansi bisnis tidak datang,
dan aliran kas perusahaan mulai terhenti. Leo mencoba menutupinya, menarik dana lebih banyak dari bank dan menawarkan saham dengan harga murah kepada investor untuk menutupi kekurangan. Tapi semua itu sia-sia. Investor mulai menarik dana mereka, dan kredibilitas perusahaan di mata publik mulai menurun. Satu persatu, proyek besar yang dipimpin Leo mulai runtuh. Aliansi-aliansi bisnis yang selama ini mendukung Leo, secara diam-diam mulai menarik dukungan mereka. Dalam beberapa minggu, kontrak-kontrak besar yang sudah disepakati dengan keyakinan tinggi mulai dibatalkan, dan Leo tahu bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan semuanya. Saat laporan tentang kerugian semakin menghantamnya, Leo merasa dunia di sekelilingnya semakin sempit. Ia menoleh ke Tasha, yang sebelumnya selalu ada di sisinya. Wanita yang selama ini mendampinginya, yang ia kira akan tetap setia saat ia jatuh, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. "Apa yang kita lakukan sekarang, Leo?" tanya Tasha dengan nada yang tidak lagi penuh kasih, tetapi lebih ke keputusasaan. Wajahnya yang dulu penuh kemewahan kini mulai terlihat lelah, dan pakaian mahal yang biasanya ia kenakan tampak seperti penutup tubuh yang tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahannya. Leo terdiam. Aku nggak tahu lagi, Tasha. Semua ini tidak seperti yang aku rencanakan. Kita hampir bangkrut, dan kamu tahu itu. Kita kehilangan segalanya. Tasha, yang sejak awal sudah tahu bahwa Leo lebih memilih kekayaan daripada hubungan sejati, mulai mempertimbangkan masa depannya sendiri. Aku nggak bisa begini terus, Leo. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin kebebasan. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu, sementara aku... Tasha berhenti berbicara, tapi Leo tahu apa yang akan datang. Tasha sudah membuat keputusan. Tanpa kata-kata lain, Tasha berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia tidak berbalik lagi untuk melihat Leo, pria yang telah memberinya kemewahan dan status sosial, tapi sekarang hanya menyisakan kehancuran. Dalam sekejap, dunia Leo runtuh. Tidak hanya perusahaan yang ia bangun dengan penuh ambisi, tapi juga hubungan pribadinya dengan Tasha. Begitu banyak yang ia korbankan, dan kini ia harus merasakan akibatnya. Di luar sana, Nadira berdiri dengan tenang, memandang ke arah gedung tinggi yang pernah menjadi lambang kebesarannya, yang kini sedang terancam runtuh. Sambil memegangi secangkir teh hangat, ia mengirimkan pesan terakhir kepada Arman dan Rangga, semua berjalan sesuai rencana. Leo akan segera terjatuh. Sekarang, saatnya untuk menuntut kebenaran. Tak ada lagi belas kasihan untuk Leo. Nadira, yang kini sudah memegang kendali penuh atas apa yang menjadi haknya, tahu bahwa balas dendamnya bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tapi soal membuktikan bahwa tak ada yang bisa mengkhianati seorang wanita yang sudah mengetahui semua rahasia permainan. Hari-hari setelah kehancuran Leo terasa semakin sunyi. Tak ada lagi tawa yang menghiasi sudut-sudut kantor. Tak ada lagi percakapan riang di antara direksi yang dulu penuh ambisi. Semua yang tersisa hanya tumpukan utang dan kebangkrutan yang perlahan meruntuhkan sisa-sisa kejayaan perusahaan. Leo Wijaya, yang dulunya dianggap sebagai pilar kejayaan Anastasia Corp, kini hanya seorang pria yang terperangkap dalam kebohongan dan keserakahan. Setiap langkah Leo kini terasa berat. Hatinya yang sebelumnya penuh keyakinan kini diliputi oleh rasa penyesalan yang dalam. Kejatuhan perusahaan, kehilangan Tasha, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan kendali atas segala yang telah ia raih. Semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia duduk di kantornya yang sepi, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang tak pernah ia inginkan untuk dibaca lagi. Di luar jendela, hujan turun perlahan, menciptakan suasana yang lebih suram dari biasanya. Namun, di luar kesuraman yang menimpa Leo, Nadira berdiri tegak di atas kakinya sendiri, menghadap masa depan dengan percaya diri yang tak tergoyahkan. Semua yang telah ia rencanakan kini mulai terwujud. Perusahaan yang dulu dikuasai Leo telah kembali ke tangannya, dan ia berhasil mengembalikan semua aset yang pernah diambil darinya. Lebih dari itu, ia berhasil mengalahkan Leo di lapangan yang dulu ia anggap sebagai medan perang yang mustahil dimenangkan. Nadira tahu, meskipun ia sudah mengembalikan semuanya, satu hal yang masih harus ia tuntaskan, Leo.
Ia sudah cukup memberi kesempatan untuk perubahan, cukup memberi kesempatan untuk perbaikan. Namun, yang ia temui hanya pengkhianatan dan kebohongan. Semua yang telah Leo lakukan untuk menipunya, untuk merampas apa yang menjadi haknya, tidak akan pernah ia maafkan. Sambil duduk di ruang kerjanya yang luas, Nadira menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Panggilan dari tim hukum sudah ia terima beberapa kali, menyarankan agar ia segera melakukan tindakan hukum terhadap Leo, mengingat banyaknya manipulasi yang terjadi selama ini. Namun Nadira menunggu momen yang tepat, menunggu saat di mana Leo sudah sepenuhnya tak berdaya, saat dia bisa menuntut keadilan tanpa ragu. Hari itu akhirnya tiba. Nadira memutuskan untuk menggugat cerai Leo. Meskipun ia tahu keputusan ini akan menghancurkan pria yang pernah menjadi suaminya, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menuntaskan segala hal yang telah terjadi. Ia menandatangani surat gugatan cerai itu dengan tangan yang mantap, tanpa ada sedikit pun keraguan. Semua keputusan yang ia ambil selama ini, dari mengumpulkan informasi hingga merancang strategi balas dendam, membawanya pada satu titik ini, keputusan untuk mengakhiri segalanya. Leo menerima surat gugatan cerai itu dengan tangan yang gemetar. Ia membuka amplop tersebut dengan perlahan, seolah tidak percaya dengan apa yang akan ia baca. Ketika matanya mulai membaca setiap kata dalam surat tersebut, dadanya terasa sesak. Nadira, istrinya yang dulu begitu mencintainya, kini memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Semua kebohongan yang ia rajut, semua manipulasi yang ia lakukan, semuanya kembali menghantamnya. Ia hanya bisa duduk terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nadira sudah tidak ada di sana untuk menjelaskan. Tak ada lagi alasan atau pembelaan. Semua yang Leo lakukan selama ini telah menghancurkan segalanya, dan kini ia harus membayar harga yang setimpal. Namun, meskipun Nadira telah memutuskan, ia tidak melakukannya dengan dendam yang membara. Sebaliknya, ia melakukannya dengan kepala tegak, tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Ia tahu bahwa proses perceraian ini akan menjadi jalan panjang yang penuh dengan konflik dan perlawanan dari Leo, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan demi menghancurkan semua kebohongan yang ada. Selama proses perceraian berlangsung, Leo berusaha keras untuk mempertahankan apa yang ia rasa miliknya. Ia mengajukan berbagai argumen, menyalahkan kondisi perusahaan, dan berusaha mempengaruhi media agar menggambarkan dirinya sebagai korban. Namun, setiap langkahnya selalu terhalang oleh ketegasan Nadira dan tim hukumnya. Tidak ada ruang untuk manipulasi lagi, tidak ada kesempatan untuk merubah kenyataan. Nadira sudah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan ia tidak akan membiarkan Leo mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Hari demi hari, proses perceraian terus berjalan. Leo yang dulu tampak perkasa kini semakin terlihat rapuh. Reputasinya semakin tercoreng, bisnis yang ia banggakan hancur, dan segala yang ia miliki kini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, Nadira semakin kuat. Ia kembali ke jalur bisnisnya, memimpin Anastasia Corp dengan tangan yang lebih keras namun penuh visi. Suatu hari, ketika semua proses hukum selesai dan cerai sudah resmi, Nadira berdiri di ruang kantornya, menatap jendela besar yang menghadap kota. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang mulai datang kembali. Ia merasa bebas, lebih bebas daripada sebelumnya. Semua beban yang selama ini menekan pundaknya kini hilang, dan ia bisa melangkah maju tanpa ada lagi penghalang. Leo, di sisi lain, tetap berusaha bangkit dari kehancurannya. Namun ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk Nadira, yang kini kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa mengandalkan siapapun, tanpa dibayangi oleh siapapun. Dan Nadira, ia tahu bahwa setelah semua yang telah terjadi, ia tidak hanya kembali untuk mengambil alih apa yang telah dirampas darinya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat, bijaksana, dan berani bisa mengubah dunia sesuai dengan caranya sendiri. Leo Wijaya, yang dulunya dikenal sebagai pengusaha sukses dan pria yang memiliki segalanya, kini merasakan pahitnya kejatuhan yang tak terelakkan.
Hari-harinya penuh dengan rasa malu, penyesalan, dan kehancuran. Dunia yang pernah ia kuasai dengan tangan dingin kini tinggal kenangan. Perusahaan yang dulu ia banggakan hancur berantakan, sementara hartanya habis ditelan utang yang tak terbayarkan. Setelah dibebani oleh biaya-biaya yang menumpuk dan piutang yang tidak terbayarkan, Leo dipaksa untuk menjual segala sesuatu yang ia miliki, bahkan rumah mewah yang dulunya menjadi simbol kekuasaannya. Namun, meskipun begitu banyak yang telah hilang, yang paling membuat Leo merasakan kekosongan adalah perasaan ditinggalkan. Nadira, istrinya yang dulu begitu ia anggap sebagai orang yang tak tergantikan, kini telah menutup lembaran itu dengan jelas. Ia tidak hanya kalah dalam pertempuran bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Setiap hari, Leo terbangun di dalam kamar kontrakan sempit, di luar pusat kota, tempat yang jauh dari gemerlap kehidupannya dulu. Kamar itu kecil dan suram, dengan tembok yang mulai mengelupas dan jendela yang terlihat buram. Kamar itu kini menjadi saksi dari kehancuran sebuah impian besar. Ia tidak lagi mengenakan jas rapi atau sepatu kulit mahal. Pakaian yang menempel di tubuhnya adalah baju lusuh dan celana yang sudah robek di beberapa bagian. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, dan dunia seolah tidak lagi mempedulikannya. Beberapa bulan setelah kehilangan segalanya, Leo akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Teman-teman yang dulu selalu ada di sekitarnya kini menghindarinya, menjauh dengan alasan yang semakin jelas, bahwa mereka tidak ingin terhubung dengan seorang pria yang kini dianggap sebagai kegagalan besar. Orang-orang yang dulu memujanya kini hanya menyisakan pandangan sinis dan penghinaan. Bahkan Tasha, wanita yang dulu begitu dekat dengannya, kini sudah pergi tanpa kata-kata, meninggalkannya tanpa penjelasan. Suatu sore, setelah hari yang panjang penuh penolakan dan hinaan dari beberapa rekan lama yang ia coba hubungi untuk meminta bantuan, Leo menemukan dirinya berdiri di depan sebuah bangunan yang sangat ia kenal, gedung tinggi milik Anastasia Corp, tempat ia dulu berkuasa. Nadira, wanita yang ia hianati, kini memimpin dengan tangan yang kokoh, mengembalikan segala sesuatu yang hilang dari dirinya. Leo menatap gedung itu dengan tatapan kosong. Ia ingat betul bagaimana dulu ia bisa berjalan dengan percaya diri di ruang-ruang tersebut, mengendalikan segala sesuatu dengan satu ketukan jarinya. Namun hari ini, ia hanya seorang pria yang terlilit utang, dikelilingi oleh kenangan pahit, dan tanpa satupun orang yang benar-benar peduli. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke dunia itu, dan tidak ada yang akan membantunya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa memberinya kesempatan adalah Nadira. Meskipun ia tahu bahwa Nadira mungkin tak akan pernah mau melihatnya lagi, ia merasa harus mencoba. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa memohon ampun, meminta kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahannya. Setelah semua yang terjadi, ia tahu ia tidak layak. Tetapi entah kenapa, hatinya merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit ini. Leo berjalan menuju lobi gedung Anastasia Corp, tubuhnya gemetar, dan langkahnya penuh keraguan. Di pintu masuk, ia berhenti sejenak, mengatur napas, dan mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya bimbang, tidak yakin apakah ini adalah langkah yang benar atau hanya sebuah keputusasaan. Namun, dorongan untuk meminta maaf, untuk kembali ke masa lalu dan mencari penebusan, mengalahkan semua keraguannya. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu ruang kerja Nadira, memandang pintu yang tampak tak terjangkau. Ia mengetuk pintu itu pelan, tak berani memberi suara lebih keras. Pintu terbuka perlahan, dan Nadira muncul di ambang pintu, matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Leo berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap matanya. Suara Leo serak dan patah ketika ia mencoba berbicara. Nadira, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu, aku sudah menghancurkan segalanya. Aku telah membuat kesalahan yang sangat besar, tapi aku benar-benar menyesal. Nadira berdiri diam di depan pintu, menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dia artikan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya penuh dengan kedalaman yang lebih dalam daripada apapun yang pernah Leo lihat.
Ada luka yang tersembunyi di balik tatapan itu, luka yang tidak bisa sembuh dengan sekadar kata-kata maaf. Leo melanjutkan, mencoba mencari kata-kata yang tepat, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kata yang bisa mengubah segalanya. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Semua yang aku lakukan dulu hanya untuk ambisiku. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan sampai akhirnya semuanya berakhir seperti ini. Aku kehilangan segalanya, Nadira. Aku kehilangan diriku sendiri, dan aku ingin memperbaiki semua ini, kalau kamu memberiku kesempatan. Nadira memandangnya sejenak, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Leo, kamu tidak bisa mengembalikan waktu. Kamu sudah memilih jalannya, dan aku sudah memilih jalanku. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu. Leo merasakan hatinya tercekat. Apa yang ia dengar adalah kenyataan yang tak bisa ia lawan. Nadira tidak merasa kasihan padanya. Tidak ada rasa belas kasihan. Hanya ada ketegasan dan keyakinan yang sangat jelas dalam suaranya. Jangan berharap aku bisa mengampunimu, Leo. Nadira melanjutkan dengan senyum dingin yang mengiris hati Leo. Kamu sudah cukup merusak hidupku. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Tidak ada yang bisa membalikan semua yang telah terjadi. Aku sudah melanjutkan hidupku. Leo terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua usaha dan kata-kata yang ia ucapkan terasa sia-sia. Ia hanya bisa menatap Nadira, yang kini jauh lebih kuat darinya. Dengan langkah yang berat, Leo mundur, berbalik, dan meninggalkan gedung itu dengan hati yang hancur. Tidak ada lagi kesempatan untuknya. Tidak ada lagi tempat untuknya di dunia yang dulu ia kuasai. Nadira menutup pintu dengan pelan, lalu berdiri sejenak, menatap kosong keluar jendela. Keputusan yang ia buat, meskipun penuh dengan rasa sakit, adalah keputusan yang tepat. Ia telah melalui begitu banyak hal untuk sampai di titik ini, dan sekarang, ia bisa melangkah maju tanpa ada lagi beban. Dunia yang dulu hancur, kini telah diperbaiki dengan kekuatan dan ketegasan. Leo, yang telah kehilangan segalanya, hanya bisa berjalan pergi dari kehidupannya. Terlilit utang, tanpa arah, dan terperangkap dalam kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri.